agama percayaan masing-masing. Berdoa, selesai. Terima kasih ya Mufid. Udah siang ya, pasti agak-agak pegal, capek. Jadi sebelum kita mulai materi kita untuk siang hari ini, marilah kita ice breaking dulu ya nak ya. Oke. Semua silakan berdiri anak ibu. Oke, kita mulai ya. Semangat. Ayo gerak semua. Dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, kemudian dapat menentukan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar menurut anak-anak ibu sendiri, sesuai dengan keadaan diri sendiri. Sampai sini paham nak? Paham. Coba lihat di sini, nampak ya? Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Itu menurut Najwa Shihab. Sebelum kita masuk ke materi inti, sudah pernah belum mendengar apa itu motivasi? Sudah belum. Nah, siapa yang sudah pernah dengar? Semua sudah pernah dengar? Bagus ya. Coba dulu satu orang, siapa yang bisa menyatakan apa itu motivasi? Ayo. Oke, Mufid silakan berdiri nak. Motivasi menurut saya ialah dorongan untuk berbuat sesuatu. Siapa lagi yang bisa? Apa itu motivasi? Bagus ya Mufid. Oke, silakan Kurnia. Menurut saya motivasi adalah keinginan seseorang untuk mencapai tujuan. Keinginan seorang untuk mencapai cita-cita. Ya bagus ya Kurnia. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi nak itu benar sekali. Motivasi itu adalah dorongan. Motivasi itu adalah semangat untuk mencapai cita-cita. Motivasi belajar itu sendiri adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Itu menurut Winskell tahun 1987. Jadi semua yang disampaikan oleh Kurnia, oleh Mufid itu benar. Berharap di sini anak-anak ibu ke depannya itu lebih giat lagi belajar, lebih rajin lagi belajar. Sampai sini paham nak? Paham. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar.
Anggi. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu salah satunya adalah kondisi lingkungan siswa. Seperti ada peribahasa ya, barang siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, kecipratan wanginya. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tinggi minat belajarnya, otomatis kita juga akan mengikut. Ya, dan juga pergaulan. Jadi pergaulan juga termasuk untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi yang mempengaruhi motivasi belajar tadi, salah satunya kita berteman dengan orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Bagus sekali analisis dari Anggi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyanti dan Mujiono tahun 2002. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Adinda. Kemudian kemauan siswa. Yang ketiga kondisi siswa. Yang keempat kondisi lingkungan siswa. Dan yang terakhir unsur-unsur dinamis dalam belajar dan belajar. Oke, bagus ya anak ya. Nah, sekarang siapa anak ibu nih yang sudah dalam dirinya pernah kan malas belajar, tiba-tiba ada nih sesuatu yang bisa dilakukannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Itu namanya adalah tips atau trik. Siapa yang pernah mengalami, coba dulu sampaikan kepada ibu atau teman-teman di sini. Oke, Sarifah. Ada banyak sekali, Bu. Terutama kan sekarang kita ini zamannya teknologi sudah berkembang pesat di dunia kita sekarang. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dengan teknologi tersebut. Terutama kita banyak melihat video-video yang bisa meningkatkan diri kita agar bisa memotivasi diri kita sendiri untuk meningkatkan nilai belajar kita. Seperti melihat video-video orang-orang yang sudah berhasil dalam menggapai cita-citanya dengan baik, meskipun terkadang dengan terkendala banyak hal juga yang menjadi pengendalanya, tapi dia tetap bersemangat. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, siapa lagi nak? Kalau menurut saya, tips untuk meningkatkan motivasi belajar saya lebih memilih mengatur jam belajar, Bu. Karena menurut saya jika jam belajar saya itu teratur, saya lebih santai untuk belajar, begitu, Bu. Oke, ya makasih ya Widayani. Iya, Bu. Kira-kira sampai sini, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada? Enggak? Nah, ini dia tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada 10. Dengan metode yang kamu senangi. Ini tadi. Kalau misalnya baca buku bosan, Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Lihat dari YouTube. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri, karena sebuah target itu penting berusaha. Nah, selanjutnya bergabung dengan tim belajar online. Beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Kemudian istirahatlah sejenak. Kemudian jangan malu bertanya. Kemudian yang terakhir, berteman dengan orang yang senang belajar. Kita lihat video ya nak. Nampak? Putri rasa, Putri beruntung. Putri masih punya ibu dan adik yang sangat Putri sayangi. Oh iya, Putri masih ingat kata-kata ayah. Kebahagiaan itu akan lagi sempurna kalau kita masih mempunyai orang yang kita sayangi. Tak sekolah, tapi kasih bonus. Nah itu kita pergi sekolah. Ya Kak. Perhatikan ya nak, apa yang dilakukan mereka ya. Perhatikan ya, nanti tugasnya ada di dalam video ini ya. Tugas diskusi. Ini satu baris satu kelompok ya. Tetap jaga jarak, diatur bangkunya. Tugas diskusinya hanya diskusi 5 menit dari materi yang video tadi. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kamu kaitkan dengan materi kita pada
hari ini, yaitu mengenai motivasi belajar. Oke, kelompok mana yang udah? Silahkan. Freddy udah? Oke, silakan Freddy. Silakan maju ke depan Freddy. Setelah saya melihat video tersebut, saya sangat terharu sekali pada kedua anak tersebut, yaitu Putri dan Dias. Mereka adalah anak-anak yang sangat kuat dalam menjalani kehidupan. Meskipun ayah mereka sudah tiada, tapi mereka tetap semangat untuk belajar supaya mendapat ilmu. Dan saya sangat termotivasi sekali pada kedua anak tersebut yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, walaupun kehidupan mereka itu sangat sederhana sekali. Oke, ya, tepuk tangan. Oke, siapa kelompok mana lagi, Nak? Oke, silakan Sarifah. Setelah melihat video tersebut, saya sedikit merasa bersalah. Suaranya, karena sudah menyanyiakan keberuntungan saya sebagai siswa yang lumayan terkecukupan, sementara di dalam video tersebut, tentu saja mereka harus mencari buku bekas di tempat sampah yang sudah dibuang oleh orang, sementara saya di sini dengan mudahnya mencoret-coret buku untuk hal yang tidak penting, merobek-robek buku dan melakukan pemborosan terhadap buku. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok berikutnya. Siapa lagi? Kesimpulan dari video tadi yang bisa saya ambil adalah kita harus banyak-banyak bersyukur dan menghargai fasilitas yang diberikan orang tua, karena banyak anak-anak di luar sana yang kurang beruntung daripada kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Menurut kelompok kami, video kedua menceritakan atau mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena banyak dari kita yang tidak bersyukur dan masih banyak lagi anak-anak lain yang kekurangan. Oke, tepuk tangan. Jadi untuk anak ibu semua, kesimpulan dari yang telah saya sampaikan adalah harus tetap bersyukur, karena anak-anak ibu semua di sini bisa sekolah, ya kan? Tidak seperti si Putri dan Dias. Jadi sekarang ini harus tetap semangat belajar, tetap semangat sekolah, jangan lagi sering-sering absen, tetap hadir ke sekolah, bersyukur karena orang tua kalian mendukung kalian untuk sekolah, dan bersyukur orang tua memberi fasilitas untuk sekolah. Jadi harus tetap semangat. Ini ada tugas lembar kerja untuk individu. Jadi nanti masing-masing silakan mengumpulkan kepada ibu besok lah ya, karena kita ini satu mata pelajaran. Silakan nanti setelah dikerjakan dikumpulkan sama saya besok. Istirahat pertama di sana. Baiklah Nak, Ibu rasa cukup sampai di sini untuk materi meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih untuk semangatnya anak ibu semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk selanjutnya bisa tetap meningkatkan motivasi belajarnya. Tadi sudah ada tips-tipsnya. Dimanfaatkan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut untuk diri sendiri. Ya. Setelah tadi materi ini selesai, menurut anak-anak ibu, apakah materi yang ibu sampaikan ini sangat bermanfaat? Bermanfaat. Kemudian, bagaimana perasaan anak ibu mengikuti kegiatan ini? Senang? Senang. Oke, terima kasih ya Nak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Supri untuk memimpin doa, Nak. Silahkan Supri. Kita pulang marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kemarin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi